menonton video tentang secret yogurt. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana alur ide kreatif sehingga terciptanya sebuah produk, yaitu secret yogurt. Langsung saja teman-teman. Nah, yang pertama, pengusaha secret yogurt mulai menuangkan idenya. Ada beberapa cara pengusaha secret yogurt untuk mencari ide. Yang pertama, dengan survei. Dengan survei, sehingga pengusaha menemukan suatu komoditas pertanian yang benar-benar khas Bogor nih teman-teman, yaitu kacang Bogor. Kemudian, pengusaha terus berpikir, produk apa sih yang cocok dari kacang Bogor ini? Karena pengusaha suka membuat minuman, akhirnya pengusaha membuat susu kacang Bogor. Tetapi produk susu kacang Bogor ini memiliki kekurangan teman-teman, yaitu expired date yang hanya bertahan selama 3 hari. Kemudian pengusaha konsultasi dengan dosen pangan yang ada di sekitar kampusnya, dan akhirnya pengusaha menemukan ide untuk menggantikan susu kacang Bogor menjadi yogurt kacang Bogor. Akhirnya, pengusaha berpikir untuk membuat bisnis baru karena kacang Bogor tidak cocok untuk dijadikan sebuah produk. Dan akhirnya, yogurt kacang Bogor diubah menjadi yogurt beras. Tetapi, yogurt beras ini memiliki masalah teman-teman, yaitu umur simpannya yang hanya bertahan selama 2 minggu. Kemudian, pengusaha terus menggali idenya dengan mengelilingi kota Bogor. Sehingga pengusaha menemukan yang baru dari komoditas, yaitu talas Bogor. Pengusaha mencoba membuat yogurt dari talas Bogor. Dan ternyata hasilnya lebih enak dibandingkan dengan yogurt sebelumnya. Nah, itulah teman-teman alur ide kreatif sehingga terciptanya sebuah produk, yaitu secret yogurt atau yogurt talas. Kemudian kita bisa mengembangkan ide kreatif melalui pohon industri dan produk life cycle. Langsung saja teman-teman, kita simak videonya. Pepaya memiliki daun, buah, biji, bunga, dan batang. Dari masing-masing bagian pepaya bisa menghasilkan produk. Misalnya daun pepaya. Daun pepaya ini bisa digunakan untuk pelunak daging, obat DBD, dan obat cacing. Kemudian buah. Buahnya ini bisa menghasilkan bahan pangan dan bisa dijadikan sari buah. Kemudian ada biji. Bijinya ini juga bisa dijadikan sebagai obat diare. Selanjutnya bunga. Bunga bisa dijadikan sebagai bahan sayuran dan obat penyakit jantung. Dan yang terakhir, batangnya. Batangnya ini bisa dijadikan sebagai pupuk. Saya memilih produk Rinso. Pada produk ini, saya menjelaskan pada tahap decline atau tahap kemunduran atau penurunan. Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami kekunoan atau keusangan, sehingga produk ini jarang digunakan lagi oleh konsumen dan harus diganti dengan barang yang baru. Karena produk memiliki pesaing, sehingga konsumen lebih memilih produk baru, misalnya Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, serta Rinso Warna. Jadi, sampai sekarang perusahaan berusaha mengeluarkan merek baru.